Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Ibu di sini akan menjelaskan materi kelas 10 Ikatan Kimia. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai ikatan kimia, pengenalan ikatan kimia itu seperti apa, latihan soalnya, dan kuisnya. Nah, bagi yang belum memahaminya, Ibu akan ulas kembali mengenai ikatan kimia dan memperdalam ikatan kimia. Nah, dari pengertiannya terlebih dahulu, masuk ke pengertian. Apa sih ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa sehingga mencapai kestabilan. Ingat ya, senyawa itu gabungan dari beberapa unsur atau atom. Nah, syaratnya seperti apa, Bu, untuk mencapai kestabilan itu? Nah, untuk mencapai kestabilan ada dua syarat. Dia itu atomnya harus memiliki elektron valensinya duplet yang memiliki valensinya 2 atau oktet yang memiliki valensinya 8. Valensi itu elektron terluar ya, masih ingat ya. Nah, kenapa Bu kita menggunakan 2 dan 8 ini? Karena kita menggunakan patokan dari unsur gas mulia. Nah, kenapa kita menggunakan patokan dari unsur gas mulia? Karena unsur-unsur gas mulia nih, yang seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, dia itu dari semua unsur, kalau di dalam tabel periodik nih yang di bawah Ibu sudah cantumkan, dia ada di kanan ujung kanan nih di sini ada golongan 8. Nah, dia ini unsur yang paling stabil dibanding unsur lainnya gitu. Jadi unsur lainnya ini belum stabil atau belum seimbang, sehingga ketika dia berada di alam, dia itu kan ingin mencapai kestabilan nih, ingin punya pasangan nih ceritanya. Nah, maka dia akan berikatan dengan pasangan yang cocok gitu. Pasangan dengan yang cocok itu seperti apa? Syaratnya ada 2, harus duplet atau oktet gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ikatan kimia itu terbagi menjadi 3. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, kita masuk ke ikatan ion. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan, unsur-unsur itu akan berikatan untuk mencapai kestabilan atau menemukan pasangan yang cocok. Seperti ibaratnya manusia juga harus memiliki pasangan yang cocok gitu. Sama halnya dengan ikatan antara atom-atom juga harus memiliki pasangan yang cocok dengan 2 syarat yang tadi ya. Nah, syarat ikatan ion itu yang pertama dia itu harus adanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima gitu. Artinya serah terima elektron seimbang. Misalnya ada si A menyumbang telur, si B menyumbang nasi. Nah, dia makan bersama tuh, nasi dan telur dimakan bersama. Nah, itu serah terima, saling menguntungkan. Gitu. Yang kedua, antara unsur logam dan non-logam ciri-cirinya gitu. Nah, unsur logam itu kita tahu bahwa unsur golongan 1A, 2A itu unsur logam. Kalau unsur non-logam itu golongan 6A, 7A. Nah, itu ciri-ciri unsur non-logam. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan ikatan ion dari unsur berikut. Nah, ada Ca sama S. Nah, kita ada 2 cara nih. Misalnya kita hafal nih tabel periodik, kita bisa langsung aja Ca itu golongan 2A. Nah, lihat di sini nih ada 2 nih, 2A nih ya. Nih dia. Nah, Ca itu ada di golongan 2A, berarti dia logam. Ya, logam. Kalau S, lihat di tabel periodik nih, S itu ada di golongan 6, berarti 6 itu ciri-ciri non-logam. Pasangan logam dan non-logam termasuk ikatan ion, gitu ya. Nah, cara yang kedua, nih, jawab nih ya. Ca kita bisa konfigurasikan menjadi 2882. Nah, dijumlahkan hasilnya 20 ya. 20 itu nomor atom si Ca. Elektron valensinya 2 nih. Nah, kalau yang S itu 286. Nah, kalau yang Ca akhirannya 2 berarti dia golongan 2A. Berarti ciri-ciri logam. 6 berarti 6A. Berarti non logam gitu. Nah, gimana ikatan ionnya, Bu? Ikatan ionnya itu kalau Ca itu kan akhirannya 2. 2 itu lebih
untuk menjadi 8 ya, untuk menjadi 8 di dalam apa namanya? Keseimbangan atau kestabilan itu kan cukup jauh ya 2 ke 8. Jadi dia cenderung lebih melepaskan 2 elektronnya gitu. Nah, melepaskan 2 elektronnya ditangkap atau diterima oleh si S gitu. Jadi si Ca itu menyumbang 2 elektron. Si S itu kan elektron valensinya 6. 6 itu untuk menjadi 8 butuh berapa sih? Butuh 2 nih gitu. Jadi dia menerima 2 dari si atom Ca. Nah, adanya serah terima. Siapa yang menyerahkan? Si Ca. Siapa yang menerima? Si S. Nah, ini masuk ikatan ion. Jadi, unsurnya itu CaS. Gitu ya. Maksudnya ikatannya itu ikatan CaS atau kalsium sulfida gitu. Oke, yang nomor 2 ada Ca dan Cl. Nah, Ca dan Cl itu masuk ikatan apa ya? Nah, kita lihat Ca itu golongan 2A. 2A itu masuknya logam. Cl itu golongan 7A nih dalam tabel periodik. Ya, lihat di tabel periodik lagi ya. Golongan 7 berarti non-logam. Logam non-logam ciri-ciri dari ikatan ion. Ingat ya, kalian harus bisa membedakan ciri-ciri ikatan ion. Nah, berarti 2 itu cenderung lebih mudah melepaskan 2 elektron. Si Cl lebih cenderung mudah menerima 1. Berarti eh, berarti 1 ya. Berarti di sininya ini 2 ini 2 plus, ini minus 1. Berarti ikatan ionnya itu CaCl2. Gitu ya. CaCl2 ya. Oke, kita masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa sih? Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron bersama. Dan dia itu antara unsur non-logam dan non-logam. Ingat ya, non-logam berarti dia ikatan kovalen. Dan adanya pemakaian bersama pasangan elektron bersamanya gitu, makai bersama gitu. Nah, jenis ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap, ada kovalen koordinasi. Nah, kita masuk ke ikatan kovalen tunggal dulu. Kalau kovalen tunggal itu berarti stripnya itu ada satu nih, contohnya nih di sini. Ini tunggal, kovalen tunggal. Nah, contohnya kayak CH4. CH4 dengan nomor C-nya 6, H-nya 1. Berarti kita harus konfigurasi dulu nih. C dalam tabel periodik ada di golongan 4. 4 itu berarti non-logam. H ada di golongan 1. Golongan 1 itu logam semua kecuali si hidrogen atau H itu non-logam. Berarti ini sama-sama non-logam. Kalau sama-sama non-logam masuknya ke ikatan kovalen. Gitu ya. Berarti ini kan elektron valensinya 4. Kurang 4 lagi. H elektron valensinya 1. Gitu. Nah, berarti kalau kita bikin struktur Lewisnya itu C-nya di tengah, H-nya di atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, C itu kan ada 4 elektron valensinya. Berarti di sini nih titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. H-nya kan 4 untuk mencapai kestabilan jadi 8 itu kan butuh 4 lagi. 4-nya lagi dari mana? Dari atom H nih. H-nya menyumbang satu-satu ke si ke si C-nya. Jadi H-nya H kanan, atas, kiri, bawah gitu. Nah, dilihat di sini. C-nya itu kan ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Sudah stabil nih, membentuk oktet. H-nya juga sudah stabil, sama-sama stabil. H-nya 2, duplet gitu. Ini sama-sama stabil. Nah, ini udah ikatannya udah stabil. Nah, gimana cara struktur molekulnya? Kayak gini, lebih sederhana lagi. Tarik garis CH4. Ini udah stabil ya. Nah, selanjutnya contoh ikatan kovalen yang rangkap 2. Gimana rangkap 2? Berarti garisnya tuh ada 2 gitu. Contohnya CO2 nih. Ya, kita konfigurasi 24 oksigen 26. Non-logam ingat bahwa dia non-logam ciri-ciri dari ikatan kovalen. Gimana gambar Lewisnya? C-nya ada 1, berarti C-nya ada 1 di tengah simpannya.
ya.